فأما الذين آمنوا هدى الله بهذا ويقطعون الله بأولئك هم الخاسرون. Wijaya dan Samsuya yang akan dibimbing oleh Ibu Nur Rahmawati, Sarjana Pendidikan. BBM yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, kami laporkan pelaksanaan pelantikan Kepala Sekolah Madrasah pada hari ini periode 1 MI Muhammadiyah 2 Keradenan Serpong periode 4 MI Muhammadiyah Pelanggan Serpong dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Sebelum saya melantik Saudara Marsumi MPP, saya tegaskan Magelang periode 2024-2028 sesuai dengan surat Satu, dua. berkenan untuk foto bersama. Magelang tentang pengangkatan kepala sekolah dan madrasah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang nomor 40. Muhammad Nasiruddin MA berkenan untuk melantik. Saudara-saudara mengucapkan janji. Bersedia? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Akan bekerja dengan rajin, jujur, tertib dan berserah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu 7 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Juli 2024, bertempat di aula kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, saya atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang dengan ini secara resmi melantik Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah 1 Bungkit. 5. Saudara Erna Lucianti SPD sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Bumirejo. 7. Saudara Rubianto SPDI sebagai Kepala MI Muhammadiyah Progowati. Inah SPDI sebagai Kepala MI Muhammadiyah 2 Bumirejo. Ini kami minta
agar amanat ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai janji yang telah saudara-saudara ucapkan. Laila Nikmah SP, Kepala SMP Muhammadiyah Payang. Indah Kusumaningrum SPD, Kepala MI Muhammadiyah Bunda. Sutrisno SPD MA, Kepala SMP Muhammadiyah Sulu. Robi Abdul SPD SI, Kepala MTS Muhammadiyah 1 Mungkin. Erna Lucianti SPD, Kepala MTS Muhammadiyah Bumi Rejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Morofi dari Majelis Dikdasmen PNFPDM Kabupaten Magelang. Hari ini kita menyelenggarakan pelantikan Kepala Sekolah Madrasah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Ada 21 Kepala Sekolah Madrasah. Kami sangat berharap dengan Kepala Sekolah yang baru, semangat yang baru dapat memajukan amal usaha sekolah dan madrasah Muhammadiyah di Kabupaten Magelang. Kepada kepala sekolah yang lama kami sampaikan terima kasih dan menghargai yang setinggi-tingginya atas jasa dan juga pengabdiannya di Persyarikatan Muhammadiyah. Mudah-mudahan menjadi amal kebajikan Bapak Ibu kepala sekolah yang lama. Selamat dan sukses melaksanakan tugas kepala sekolah madrasah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang baru saja dilantik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai langkah Bapak Ibu sekalian. Dilanjutkan dengan sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Ladang ibadah bagi untuk sekarang. Kalau kami berbicara masalah ladang ibadah ini, saya sangat ingat dengan pengajiannya Pak Al-Mukarram Kiai. Pesan saya 3 aja. Yang pertama untuk kepala sekolah, kepala madrasah, 1, petani betul persoalan yang ada di amal usaha Bapak Ibu. Ke depan dipetani betul. Ikuti itu. Ikuti yang ada itu, tapi dengan visi, dengan tanggung jawab, dengan inisiatif. Jadi ikuti apa yang ada itu, dipetakan betul secara objektif, siap untuk diatasi. Yang kedua, jadilah proaktif. Tidak sekali
sekadar aktif tapi proaktif. Proaktif menjadi kepala sekolah, menjadi kepala madrasah itu 2 kaki. Kaki yang pertama adalah tanggung jawab dan kaki yang kedua adalah inisiatif. Jadi 2, penuh tanggung jawab dan berinisiatif untuk mengatasi persoalan yang ada. Saya masih ingat Pak Jumari mengatakan dulu kepala sekolah punya masalah, dipanggil di sini, ditanya, kemudian mengeluh. Berani. Artinya kalau hanya mengeluh, bukan. Siap untuk mengatasi. Itu yang kedua, proaktif. Kemudian yang ketiga, jaga 3K. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, kepala madrasah, kepala sekolah, hari ini ke depan tidak mungkin kita bergerak sendiri, harus berjejaring. Manusia pintar yang terisolasi itu kalah berperan dibanding manusia tidak pintar tetapi terkoneksi dengan yang lain. Maka bersama PCM setempat, bersama PRM setempat, bersama Majelis Dikdasmen, bersama komite, bersama orang tua siswa, jamin itu semuanya jaga 3K. K yang pertama adalah kesungguhan. Kesungguhan. Sungguh-sungguh. Teman. Orang Jawa itu teman. Tapi tidak cukup hanya teman. Yang kedua adalah keikhlasan. Di Muhammadiyah tadi sudah disebutkan oleh Pak Muhrofi bahwa ada yang sampai dengan ke-4 kali. Itu kan pengabdian yang serius, keikhlasan, ikhlas. Bismillah. Karena memang tadi yang sudah dijanjikan, yang sudah diikrarkan bersama itu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesungguhan, keikhlasan. Yang ketiga adalah kekompakan bersama. Jadi kompak itu menjadi kata kunci. Kompak itu harus mengukur, menempatkan siapa harus bagaimana, sehingga kompak. Dan kita tahu, kita punya kaidah bukan maju karena dibantu, tetapi apa? Dibantu karena maju. Dibantu betul karena maju. Kita punya visi ke depan mengatasi masalah amal usaha. Yang pertama, mohon Majelis Dikdasmen nanti komitmen janji itu di figura ya, terus dicantelkan di ruang kepala sekolah masing-masing. Nanti itu yang koordinir Majelis Dikdasmen biar bagus, biar begitu masuk ke ruang kepala sekolah tahu apa janjinya. Siap, kadang itu tidak diperhatikan. Padahal kalau kita baca tadi luar biasa. Dalam praktek sering kita saksikan. Tadi kan taat pada aturan sekolah, aturan pemerintah, aturan negara. Tapi ada yang diatur Muhammadiyah itu dendeng. Maka itu dia dicandelkan. Kemudian yang kedua, saya kira tausiah sudah lengkap semua dari Pak Nasir sampai Bu Titik tadi. Saya hanya menyampaikan di Muhammadiyah itu menjadi kuat, menjadi besar seperti sekarang ini itu karena 5M. Yang pertama, Muhammadiyah punya manhaj yang jelas, baik sistem keorganisasian maupun manhaj beragamanya. Diingat ya loh, Muhammadiyah ini gerakan Islam, tidak sekedar organisasi. Sehingga menjadi kepala sekolah Muhammadiyah tidak sekedar urusan manajemen, tapi leader, bukan dealer. Jadi kalau kepala sekolah sudah menempatkan diri sebagai dealer,
itu berbahaya. Leader ya. Tidak, sekali lagi tidak semata-mata manajemen. Dan yang kedua ada faktor manpower, SDM, sumber daya manusia yang tersedia, kecakapannya luar biasa. Tadi Pak Rofi dan Bu Titi mengapresiasi kepala sekolah yang sudah 4 periode. Itu bagus bagi yang bersangkutan pengabdiannya. Tapi bagi PDN itu musibah. Jadi ini tantangan bagi kita. Ini satu bentuk keseriusan kita, kelemahan dalam kaderisasi. Jangan bangga bisa jadi kepala sekolah 10 periode. Dulu saya batasi betul ya. Maka ini baik itu kalau terlalu lama menjadi tidak baik. Maka saya ketua PDM hanya sekali. Setelah itu tidak terpilih lagi. Jadi yang manpower, kekuatan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga manajemen. Tak tekan ke jalur langsung. Manajemen. Nah, dalam manajemen ini di sekolah kita, di madrasah kita tidak boleh ada satu pihak pun yang melampaui kewenangan. Ini prinsip. Jadi nanti sekolah-sekolah ditata. Tidak boleh karena tua atau terlalu senior terus bahkan kewenangannya melampaui kepala sekolah. Tidak boleh terjadi. Di situ yang paling top di sekolah itu adalah kepala sekolah. Maka kepala sekolah harus gagah, harus perkasa. Kalau ada yang ganggu lapor PDM. Tidak apa-apa. Jadi memang kalau ada kesulitan itu bapaknya jenengan itu PDM. Biar nanti diatasi oleh PDM. Tapi jangan sampai terjadi. Jangan sampai hanya urusan kecil sampai lapor PDM. Ini manajemennya. Jadi sekali lagi tidak boleh ada seorang pun sehebat apapun di sekolah itu melampaui kewenangannya. Masing-masing ada jobnya sendiri. Komite ada jobnya sendiri. Pimpinan sekolah ada jobnya sendiri. Guru ada jobnya sendiri. Kemudian yang ke nah, di Muhammadiyah itu menggunakan prinsip meritokratik. Jadi semua itu ditempatkan pada posisinya berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, sehingga tidak ada nepotisme. Kalau tadi Pak Nasir di dinasti nggak ada. Maka ketua PDM pengganti saya bukan istri saya, bukan anak saya, karena tidak mungkin putri jadi ketua PDM. Jadi bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, kompetensi, sehingga perekrutan tenaga pendidikan atau guru itu prinsip pertama adalah kompetensi. Dari yang paling kompeten itu dicari yang paling Muhammadiyah. Itu rumusnya. Meskipun kader kalau tidak punya kompetensi jangan dipaksakan. Nanti jadi musibah kemudiannya. Ini udah sering kita mengalami di Unima seperti itu. Saya bersama Eko Pak Diono itu ketika ada penerimaan dosen baru, yang kita ukur pertama adalah kompetensinya. Kompetensi memenuhi syaratnya. Dari yang kompetensi itu mana yang paling Muhammadiyah? Nek orang sing paling cerdak karo Muhammadiyah. Atau mungkin tadi wis tahu sekolah SMA Muhammadiyah. Itu masuk itu. SMP Muhammadiyah Payaman. Kepala SMP Payaman tidak ada masalah hubungan dengan Pak Edi. Alumninya jadi pejabat. Nek orang nulungi lah ya Pak Edi. SMP Payaman ya. Itu yang kelima. Mutualistik partnership, kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak manapun. Jadi Muhammadiyah bekerja sama
sinergi dengan lembaga manapun, yang penting saling menguntungkan. Kalau saling menguntungkan itu kita tidak didikte. Jadi kalau ada lembaga mau membantu sekolah jenengan tapi dengan syarat tidak itu jangan diterima. Harus seimbang. Itu namanya mutualistik. Maka kalau sering ada ya Muhammadiyah mau dibantu masjid, tapi syaratnya gini, saya pasti melarang asal izin saya. Kalau terbit itu pasti karena ada izin. Kenapa? Kita itu punya pendirian, punya marwah, punya manhaj tadi. Tidak boleh diintervensi oleh hanya karena membantu beberapa rupiah. Tidak boleh. Jadi posisi marwah Muhammadiyah itu jauh lebih penting daripada kalau uang itu bisa dicari. Saya kira itu 5 hal ya. Jadi yang terakhir itu mutualistik partnership, kerjasama saling menguntungkan. Kalau kerjasama itu posisinya setara, bukan